Bismillah. Assalamualaikum sahabat. Setiap tahun selalu ada daftar calon jamaah haji cadangan yang berhak melunasi BP dan memiliki peluang untuk berangkat haji tahun tersebut. Namun, tidak semua calon jamaah haji cadangan yang sudah melunasi BP berangkat tahun tersebut. Loh, kalau tidak bisa berangkat, bagaimana uang BP-nya? Siapa saja yang bisa masuk daftar jamaah haji cadangan? Penentuan siapa saja yang masuk sebagai jamaah haji cadangan dilakukan di tingkat provinsi dan atau kabupaten atau kota. Menurut keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 83 tahun 2024, di setiap provinsi dan atau kabupaten atau kota dipilih 30% dari kuota masing-masing nomor berdasarkan urutan porsi berikutnya. Jamaah haji cadangan ini harus melakukan pelunasan BP di tahap pertama. Namun, meskipun sudah melunasi BP, jamaah haji cadangan belum mendapat kuota haji, belum pasti berangkat. Namanya juga cadangan. Setelah penutupan masa pelunasan tahap pertama, kalau ada sisa kuota, belum bisa digunakan oleh jamaah haji cadangan. Bahkan, ketika masa pelunasan BP tahap kedua dibuka, jamaah haji cadangan belum mendapatkan kuota. Kuota masa pelunasan tahap kedua diperuntukkan jamaah haji yang pada pelunasan tahap pertama mengalami kegagalan sistem sehingga tidak bisa melunasi sampai batas waktu penutupan. Urutan berikutnya yang bisa menggunakan kuota pelunasan tahap kedua adalah jamaah haji pendamping lansia. Kemudian untuk penggabungan mahram, dan selanjutnya untuk pendamping jemaah disabilitas. Nah, bila saat masa pelunasan tahap kedua ini masih ada sisa kuota, barulah bisa digunakan oleh jamaah haji cadangan yang sudah melunasi BP pada masa pelunasan tahap pertama. Hanya untuk yang sudah melakukan pelunasan ya. Urutannya berdasar urutan nomor porsi. Bila setelah masa penutupan tahap kedua, sisa kuota yang ada lebih sedikit dari jumlah jamaah haji cadangan yang sudah melakukan pelunasan, maka jamaah haji cadangan yang tidak kebagian kuota menjadi jamaah lunas tunda, akan jadi prioritas keberangkat haji tahun depan. Oleh karena itulah, sebelum melakukan pelunasan jamaah haji cadangan harus menandatangani surat pernyataan. Ada beberapa poin penting dalam surat pernyataan itu yang harus dipahami para jamaah haji cadangan. Para jamaah haji cadangan yang hendak melunasi BP tahap pertama harus memahami bahwa meskipun sudah melakukan pelunasan, belum tentu berangkat tahun ini. Oleh karena itu, jamaah haji cadangan menyatakan tidak akan menuntut Kementerian Agama bila tidak bisa berangkat tahun ini karena tidak kebagian kuota. Bila tidak berangkat tahun ini, maka jamaah haji cadangan yang kemudian berstatus menjadi jamaah lunas tunda harus bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan lagi sebelum berangkat tahun berikutnya dan membayar selisih BP bila ada kenaikan. Bila jamaah haji cadangan mendapatkan kuota tahun ini, harus bersedia diberangkatkan melalui kelompok terbang mana saja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jamaah haji cadangan mengisi kuota provinsi yang tersisa atau kuota yang tidak digunakan oleh jamaah haji sesuai urutan porsi sebelumnya. Nah, kuota yang tidak terpakai ini kan tidak selalu ada di kabupaten atau kota yang sama dengan domisili jamaah haji cadangan. Maka jamaah haji cadangan harus bersedia berangkat bersama kloter manapun. Jamaah haji cadangan yang berangkat melalui kloter kabupaten atau kota lain tidak harus pergi dulu ke kabupaten atau kota tersebut. Mereka akan bertemu dengan rombongan haji lain satu kloter
di asrama haji embarkasi untuk kemudian terbang bersama-sama dalam satu pesawat. Penempatan kamar hotel di Mekah dan Madinah juga terus mengikuti kloternya. Itulah poin-poin yang harus dipahami oleh jamaah haji cadangan yang tertuang dalam surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas meterai 10.000 sebelum melakukan pelunasan tahap pertama. Selain sisa kuota setelah penutupan masa pelunasan kedua, jamaah haji cadangan juga bisa mengisi kuota dari para jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan tapi menunda keberangkatannya. Untuk kuota yang ini biasanya tersedia saat-saat mendekati keberangkatan. Oleh karena itu, jamaah haji cadangan harus selalu siap diberangkatkan dengan pemberitahuan yang mendadak. Oleh karena kemungkinan besar berangkat dengan kloter dari kabupaten atau kota lain, jamaah haji cadangan otomatis juga tidak bisa berangkat bersama-sama dengan KBIHU-nya. Oleh karena kepastian berangkat jamaah haji cadangan menunggu masa pelunasan tahap kedua, jamaah haji cadangan tidak mungkin melakukan proses penggabungan mahram atau pendampingan bagi lansia. Wahai sahabat, dari penjelasan-penjelasan tadi, semoga Anda bisa memahami peluang dan risiko dari jamaah haji cadangan yang melakukan pelunasan pada tahap pertama. Peluangnya bisa berangkat lebih cepat dari yang sebenarnya. Karena berangkat lebih cepat berarti juga ada keuntungan biaya lebih murah dengan asumsi ada kenaikan BP setiap tahun. Bila tidak kebagian kuota dan tidak bisa berangkat, uang BP akan dikelola BPKH dan Anda akan mendapatkan nilai manfaat hasil pengelolaan sehingga tahun berikutnya bila ada kenaikan BP, Anda tidak harus bayar banyak selisihnya, atau bahkan tidak perlu nambah lagi. Bila tidak bisa berangkat tahun ini, akan menjadi jamaah lunas tunda yang diprioritaskan berangkat tahun depan, maka akan punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan bekal keberangkatan. Sedangkan risikonya, bila kebagian kuota dan berangkat tahun ini, besar kemungkinan harus berangkat bersama kelompok terbang dari kabupaten atau kota lain. Bila tidak kebagian kuota, maka tidak bisa berangkat tahun ini meskipun sudah membayar pelunasan, dan tahun berikutnya harus melakukan pemeriksaan kesehatan lagi. Bila tidak berangkat tahun ini, tahun berikutnya harus membayar selisih BP bila ada kenaikan. Harus menjaga kesehatan sebaik mungkin selama menunggu keberangkatan tahun berikutnya. Begitulah sahabat, silakan pertimbangkan peluang dan risikonya sebelum melakukan pelunasan tahap pertama bagi jamaah haji cadangan. Bila masih bingung, lakukan sholat istikharah. Semoga Allah meridhoi semua langkahmu.